Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zahra Suryana, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Prodi Bimbingan Konseling kelas B. Di sini saya akan memaparkan hasil modifikasi RPL yang menjadi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh Ibu Dr. Rani Rahmayanti, ZMA, dan Ibu Instruktur Yunita EPD. Baik, beginilah gambaran RPL sebelum dimodifikasi. RPL ini adalah RPL yang dimiliki oleh Guru Pamong di tempat PPL saya di SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Setelah saya melakukan analisis, RPL ini sudah cukup baik dan pemberian layanan juga sudah diawali dengan need assessment. Selain itu, pemberian layanan sudah memprioritaskan kebutuhan peserta didik. Namun ada beberapa hal yang perlu dimodifikasi karena RPL ini belum menggunakan sistematika penulisan dari RPL Kurikulum Merdeka, dan juga RPL ini belum mencakup aspek diferensiasi dan juga bimbingan konseling lintas budaya. Ini adalah RPL yang telah saya modifikasi berdasarkan RPL dari Guru Pamong di tempat PPL saya. RPL ini sudah menggunakan sistematika penulisan RPL Kurikulum Merdeka, kemudian sudah mencakup aspek diferensiasi dan bimbingan konseling lintas budaya. Apa saja aspek yang saya modifikasi, saya akan jelaskan di slide berikutnya. Hal dalam RPL yang saya modifikasi, yang pertama yaitu ada tujuan layanan, di mana RPL lama tujuan hanya dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus yang seharusnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan SKKPD. Namun, profil pelajar Pancasila dan SKKPD-nya ini tidak dijelaskan secara rinci. Dan RPL yang saya modifikasi sudah mencakup tujuan yang sesuai dengan SKKPD serta profil pelajar Pancasila. Tujuan layanan dari RPL yang saya modifikasi adalah peserta didik atau konseling mampu mengenal diri sendiri mengenai kelebihan dan kekurangannya. Dikarenakan RPL yang saya modifikasi adalah RPL bidang pribadi dengan layanan dasar yaitu bimbingan klasikal, SKKPD sesuai dengan tugas perkembangan anak SMA, yakni kelas 11, adalah aspek perkembangan atau pengembangan diri, kemudian pengenalannya adalah mempelajari minat dan bakat yang ada pada diri peserta didik, dan akomodasinya adalah menerima minat dan bakat yang sesuai dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tindakan yang sesuai dengan SKKPD adalah mengembangkan minat dan bakat secara optimal. RPL yang saya modifikasi dan RPL lama, topik layanannya adalah membahas mengenai who am I atau mengenal diri sendiri. Selanjutnya, hal yang saya modifikasi dari RPL lama adalah metode atau teknik. RPL lama masih belum memenuhi aspek diferensiasi, dan sedangkan metode atau teknik pada RPL yang saya modifikasi sudah memenuhi aspek diferensiasi. Metode di RPL lama itu masih menggunakan ceramah dan juga permainan
Johari window. Di sini saya menambahkan beberapa metode yang mencakup aspek diferensiasi proses, yaitu pemberian informasi, kemudian problem based learning atau diskusi, penyampaian informasi menggunakan PPT dan video, kemudian tetap menggunakan permainan jendela Johari. Selanjutnya yang saya modifikasi dari RPL lama itu pada bagian tahap pelaksanaan atau tahap kegiatan, di mana RPL lama proses kegiatan menyesuaikan dengan metode atau teknik yang digunakan, dan pada RPL modifikasi yang saya buat, yakni menambahkan aspek diferensiasi proses dengan kegiatan seperti menampilkan PPT dan video yang sesuai dengan topik layanan. Berikutnya, apa saja yang saya tambahkan yang belum ada pada RPL lama? Yang pertama, yakni ada lampiran materi. Pada RPL lama tidak ada lampiran seperti lampiran materi, evaluasi proses, dan hasil. Kemudian lampiran refleksi kegiatan bimbingan klasikal juga belum ada. Pada RPL modifikasi, saya menambahkan semua hal tersebut. Dan pada lampiran materi ini, saya menyisipkan materi bimbingan konseling lintas budaya dengan subjudul yakni mengenal diri sendiri dalam lintas budaya. Kemudian pada slide ini terdapat lampiran seperti lampiran materi, lampiran evaluasi proses dan hasil, juga lampiran refleksi kegiatan bimbingan klasikal. Dan aspek yang menjadi topik utama pada tugas UTS modifikasi RPL dari RPL Guru Pamong di tempat PPL ada pada RPL yang saya modifikasi. Apa saja aspeknya? Yang pertama, aspek diferensiasi. Diferensiasi yang ada di RPL saya itu ada dua aspek. Yang pertama, diferensiasi konten ada di sumber materi, kemudian diferensiasi proses ada pada metode atau teknik layanan. Aspek berikutnya itu aspek bimbingan dan konseling lintas budaya ada pada lampiran materi dengan subjudul mengenal diri sendiri dalam lintas budaya, dan yang terakhir teaching at the right level atau sesuai dengan kebutuhan dan tugas perkembangan peserta didik itu ada pada sasaran atau fase layanan, yang mana sasarannya adalah peserta didik kelas 11 SMA Negeri 12 Bandar Lampung yang memasuki fase F. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil modifikasi RPL saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.